Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Nugrah Perdana Ritonga. Saya berasal dari kelas 2D dengan MPM 2011030191. Matkul yang saya emban sekarang adalah Sejarah Pendidikan Islam, yang mana tugas dari dosen kepada saya berjudul Sistem Politik dan Masyarakatan Arab Pra-Islam. Oke, yang pertama adalah bangsa Arab. Bangsa Arab adalah bangsa-bangsa yang berada di Timur Tengah hingga Maroko. Jadi bangsa Arab itu merupakan bangsa yang dimana dahulunya adalah tempat para kaum dari Persia dan Romawi mengambil para budak sebelum datangnya Islam. Namun setelah datangnya Islam, bangsa Arab ini adalah salah satu bangsa yang besar, bangsa yang disegani, dan bahkan bangsa yang memiliki berbagai dinasti yang besar. Dan bangsa Arab dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah Arab Baidah, yaitu kaum Arab terdahulu yang sejarahnya tidak bisa dilacak secara rinci dan komplit, seperti kaum Ad, Samud, San, Judais, Hasan, Judais, Amlak, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah Arab Aribah, yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari keturunan Ya'rub bin Yasjub bin Qahtan, atau disebut pula Arab Kahtaniyah. Yang ketiga adalah Arab Musta'aribah, yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari keturunan Ismail, yang disebut pula Arab Adananiyah. Oke, kita bahas yang selanjutnya, yaitu sistem politik dan kemasyarakatan. Yang A, kondisi politik. Bangsa Arab sebelum Islam hidup bersuku-suku atau kabilah-kabilah dan berdiri sendiri-sendiri. Satu sama lain kadang tidak saling bermusuhan, mereka tidak mengenal rasa ikatan nasional. Yang ada pada mereka hanyalah ikatan kabilah. Dasar hubungan dalam kabilah itu ialah pertalian darah. Rasa asyabiyah atau kesukuan amat kuat dan mendalam pada mereka, sehingga bila mana terjadi salah seorang di antara mereka teraniaya, maka seluruh anggota-anggota kabilah itu akan bangkit membelanya. Semboyan mereka, tolong saudaramu, baik dia menganiaya atau dianiaya. Pada hakikatnya, kabilah-kabilah ini mempunyai pemuka-pemuka yang memimpin kabilahnya masing-masing. Kabilah adalah sebuah pemerintahan kecil yang asas eksistensi politiknya adalah kesatuan fanatisme. Adanya manfaat secara timbal balik untuk menjaga daerah dan menghadang musuh dari luar kabilah. Kedudukan pemimpin kabilah di tengah kaumnya seperti halnya seorang raja. Anggota kabilah harus mentaati pendapat dan atau keputusan pemimpin kabilah, baik itu seruan damai ataupun perang. Dia mempunyai kewenangan hukum dan otoritas pendapat seperti layaknya pemimpin diktator yang perkasa. Sehingga ada kalanya jika seorang pemimpin murka, sekian ribu mata pedang ikut berbicara. Tanpa perlu bertanya apa yang membuat pemimpin kabilah itu murka. Kekuasaan yang berlaku pada saat itu adalah sistem diktator. Banyaknya hak yang terabaikan, rakyat bisa diumpamakan sebagai ladang yang harus mendatangkan hasil dan memberikan pendapat bagi pemerintah. Lalu para pemimpin menggunakan kekayaan itu untuk foya-foya, mengumbar syahwat, bersenang-senang, memenuhi kesenangan dan kesenangannya, sedangkan rakyat dengan kebutaan semakin terpuruk dan dilingkupi kezaliman dari segala sisi. Rakyat hanya bisa merintih dan mengeluh, ditekan dan mendapatkan penyiksaan dengan sikap harus diam tanpa mengadakan perlawanan sedikit pun. Kadang persaingan untuk mendapatkan kursi pemimpin yang memakai sistem keturunan paman kerap membuat mereka bersikap lemah lembut, manis di hadapan yang banyak, seperti bermurah hati, menjamu tamu, menjaga kehormatan, memperlihatkan keberanian, membela diri dari serangan orang lain, hingga tak jarang mereka mencari
mencari-cari orang yang siap memberikan sanjungan dan pujian tatkala berada di hadapan orang banyak. Terlebih lagi para penyair yang memang menjadi penyambung lidah setiap kabilah pada masa itu. Hingga kedudukan para penyair itu sama dengan kedudukan orang-orang yang sedang bersaing mencari simpati. Selanjutnya adalah kondisi masyarakat. Di kalangan bangsa Arab, terdapat beberapa kelas masyarakat yang kondisinya berbeda antara yang satu dengan yang lain. Hubungan seorang keluarga di kalangan bangsawan sangat diunggulkan dan diprioritaskan, dihormati dan dijaga sekalipun harus dengan pedang yang terhunus dan darah yang tertumpah. Jika seorang ingin dipuji dan menjadi terpandang di mata bangsa Arab karena kemuliaan dan keberaniannya, maka dia harus banyak dibicarakan kaum wanita. Karena jika seorang wanita menghendaki, maka dia bisa mengumpulkan beberapa kabilah untuk suatu perdamaian, dan jika wanita itu mau, maka dia bisa menyulutkan api peperangan dan pertempuran di antara mereka. Sekalipun begitu, seorang laki-laki tetap dianggap sebagai pemimpin di tengah keluarga yang tidak boleh dibantah dan setiap perkataannya harus dituruti. Hubungan laki-laki dan wanita harus melalui persetujuan wali wanita. Begitulah gambaran secara ringkas kelas masyarakat bangsawan, sedangkan kelas masyarakat lainnya beraneka ragam dan mempunyai kebebasan hubungan antara laki-laki dan wanita. Para wanita dan laki-laki begitu bebas bergaul, malah untuk berhubungan yang lebih dalam pun tidak ada batasan. Yang lebih parah lagi, wanita bisa bercampur dengan 5 orang atau lebih laki-laki sekaligus. Hal itu dinamakan hubungan poliandri. Perzinahan mewarnai setiap lapisan masyarakat. Semasa itu, perzinahan tidak dianggap aib yang mengotori keturunan. Oke, selanjutnya kita akan bahas hubungan laki-laki dan wanita di luar kewajaran pada masa Arab pra-Islam. Yang pertama yaitu pernikahan secara spontan. Seorang laki-laki mengajukan lamaran kepada laki-laki lain yang menjadi wali wanita. Lalu, dia bisa menikahinya setelah menyerahkan mas kawin seketika itu pula. 2. Para lelaki bisa mendatangi wanita sehendak hatinya yang disebut wanita pelacur. Yang ketiga, pernikahan istibda. Seorang laki-laki menyuruh istrinya bercampur kepada laki-laki lain hingga mendapat kejelasan bahwa istrinya hamil. Lalu sang suami mengambil istrinya kembali bila menghendaki. Karena sang suami menghendaki kelahiran seorang anak yang pintar dan baik. 4. Laki-laki dan wanita bisa saling berhimpun dalam berbagai medan peperangan. Untuk kalian yang menang, bisa menawan wanita dari pihak yang kalah dan menghalalkannya menurut kemauannya. Oke, selanjutnya kita akan membahas politik sebelum Islam. Yang pertama adalah kabilah Badui. Kabilah yang hidupnya terpencar-pencar dan diikat oleh ikatan darah dan fanatisme, tidak ada kerajaan karena adanya ketundukan antara kabilah satu dengan kabilah lainnya. Yang kedua adalah kerajaan Kinda dari 480 sampai 529. Pendirinya Hajar Akil I Mirwar. Mereka tunduk dengan kerajaan Himyar. Yang ketiga adalah kerajaan di perkotaan yang terletak di 3 kawasan, yaitu Yaman, wilayah utara, dan Hijaz. Selanjutnya adalah agama sebelum Islam. Jadi agama sebelum Islam itu ada 6 secara yang diketahui. Tapi sebenarnya agama itu sebenarnya banyak. Baik itu mereka yang menyembah api ataupun menyembah patung. Yang pertama adalah Kristen. Kristen itu tempatnya adalah kerajaan Romawi dan Eropa. Maka Eropa sering sekali disebut dengan World Christian atau dunianya orang Kristen. Sampai sekarang juga menjadi salah satu dunianya orang Kristen, kecuali Turki yang berada di Eropa. Bangsa Romawi juga terkenal akan peradabannya yang juga menganut Kristen. Yang kedua adalah ajaran Zoroaster. Ajaran Zoroaster ini terletak di Persia. Persia itu adalah Iran.
Iran yang sekarang. Jadi Zoroaster itu memiliki kepercayaan bahwasannya Zarathustra adalah seorang nabi dari Persia, yang mana pencetusnya itu dianut oleh bangsa Persia. Jadi Zarathustra ini juga adalah seorang imam pengajar yang diperkirakan hidup sekitar 1100 sampai 550 sebelum Masehi. Selanjutnya adalah Buddha. Buddha ini terkenal di Cina, namun sekarang sudah menyebar di berbagai negara seperti Jepang, Korea, Bhutan, dan berbagai negara Asia lainnya. Selanjutnya adalah Watsani yang berkembang menjadi kasta. Itu berkembangnya di India. Watsani itu adalah kepercayaan terhadap berhala atau kaum yang mempersonifikasikan Tuhan mereka dalam bentuk patung-patung sembahan yang mereka anggap sebagai perantara dengan Tuhan. Mereka percaya akan Tuhan yang esa. Yang kelima yaitu berhala atau Watsani, sama saja tapi ini terletak di Arab. Yang keenam adalah Ratu Balkis yang menyembah matahari. Ini terletak di Yaman. Ratu Balkis itu adalah cerminan wanita pemimpin pada masa kisah tentang Nabi Sulaiman alaihissalam dan Ratu Balkis. Oke, sekianlah hasil presentasi saya. Lebih kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.